Ini waktunya udah mau habis sepertinya. Kurang berapa menit lagi? Kurang 10 menit. Cukup 5 menit presentasi, setelah itu nanti tanya jawab kalau mati. Ayo. Iya, Bu. Iya, Bu. Maaf, suara saya masuk, Kak Bu? Kedengaran, Kak Bu? Masuk. Iya. Ya, Mbak. Oh, iya. Dibuka, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil analisis paper kami yang berjudul Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Leverage, dan Profitabilitas terhadap manajemen laba. Studi pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai 2016. Next. Selanjutnya, Di sini kami menganalisis 4 poin. Yang pertama, latar Enggak, belakang. bentar. Udah di-record? Udah di-record belum? Sudah, Bu. Udah di-record belum? Sudah. Sudah, Bu. Sudah di-record. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, metodologi. Yang ketiga, hasil dan pembahasan. Yang keempat, kesimpulan. Next. Latar belakang. Laba merupakan pengukuran dari ringkasan kinerja perusahaan aktual. Informasi laba sering menjadi target rekayasa melalui tindakan oportunis manajemen untuk memaksimumkan kepuasannya, sehingga mendorong munculnya tindakan untuk mengatur laba atau yang biasa dikenal sebagai manajemen laba. Manajemen laba didefinisikan sebagai upaya manajer perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabuhi stakeholder yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan. Manajemen laba dapat dikatakan sebagai permainan akuntansi karena rekayasa tersebut merupakan upaya untuk menyembunyikan dan mengubah informasi dengan mempermainkan besar kecilnya angka-angka komponen laporan keuangan yang dilakukan ketika mencatat dan menyusun informasi. Hal tersebut akan menimbulkan dampak bagi stakeholder karena tidak dapat memperoleh informasi yang valid dan memadai untuk memastikan apa yang seharusnya dilakukan. metodologi penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, yang mana populasi dalam penelitian ini merupakan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode sampai dengan periode 2016. Teknik yang digunakan ini merupakan teknik purposive sampling dengan kriteria yang pertama, perusahaan pertama yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai dengan 2016. Yang kedua, perusahaan pertambangan yang publikasi laporan keuangan secara lengkap di Bursa Indonesia selama periode 2014 sampai dengan 2016. Yang ketiga, perusahaan pertambangan yang tidak mengalami kerugian bersih selama periode 2014 sampai dengan periode 2016. Dan yang keempat, perusahaan pertambangan memiliki kelengkapan data yang dibutuhkan dalam penelitian periode berlangsung, sehingga 51 data observasi yang terdiri dari 17 perusahaan dengan periode penelitian 2014 sampai dengan 2016. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian
merupakan teknik analisis statistik deskriptif dan data panel. Next. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Yang pertama, pengujian menggunakan statistik deskriptif. Manajemen laba yang diukur menggunakan discretionary accrual menunjukkan bahwa memiliki nilai min sebesar minus 0,449 dan memiliki rata-rata kecil dari standar deviasi yang yaitu 0,1355. Hasil ini menunjukkan bahwa data manajemen laba perusahaan tahun 2015 sampai 2016 sangat bervariasi dan manajemen laba dengan cara income decreasing atau menaikkan atau menurunkan laba perusahaan. Yang kedua, ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan menggunakan log total aset. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa min berupa 19,6668 dan rata-rata lebih besar dari standar deviasinya, yaitu 1,2465. Hasil tersebut menunjukkan data dari variabel ukuran perusahaan pada tahun 2014 sampai 2016, yaitu mengelompok. Hal ini dikarenakan rata-rata pada data tersebut lebih besar daripada standar deviasinya. Yang ketiga, umur perusahaan. Umur perusahaan memiliki min sebesar 26,12 tahun dan rata-rata deviasi sebesar 12,9357 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa data dari variabel umur perusahaan tahun 2014 sampai dengan 2016 mengelompok. Yang keempat, yaitu leverage. Leverage memiliki nilai min sebesar 35,8779. Hal ini lebih besar daripada rata-rata lebih besar daripada standar deviasi, yaitu sebesar 17,731. Data dari variabel leverage tahun 2014 sampai 2016 mengelompok. Dan yang terakhir, untuk profitabilitas memiliki nilai min sebesar 6,7523. Sedangkan standar deviasi yang dimiliki yaitu 6,5144. Hasil tersebut menunjukkan bahwa data tersebut mengelompok dan menunjukkan rata-rata industri. Oke, selanjutnya setelah kita menganalisis secara deskriptif statistik, kita akan menguji secara regresi panel. Pada tabel di sini kita bisa melihat kita di sini akan melakukan dua uji, yaitu uji A dan uji T. Berdasarkan uji F yang kita lihat pada tabel di samping, mendefinisikan bahwa secara simultan nilai profitabilitas atau statistik ditunjukkan lebih kecil daripada 5%, yaitu 0,000, yaitu pada tabel kedua di weighted statistik, sehingga H1 diterima. Sedangkan uji T, kita menguji secara parsial masing-masing variabel independen terhadap independennya, kita melihat bahwa ukuran perusahaan memiliki nilai 0,3893, yaitu lebih besar daripada 0,05, sehingga H2 ditolak. Yang kedua, pada unit perusahaan kita bisa melihat bahwa nilainya adalah 0,011, yaitu lebih kurang daripada 0,05, dan H3 diterima. Pada variabel leverage atau debt asset ratio, nilainya adalah 0,003, lebih kurang daripada 0,05, sehingga
H4 diterima. Dengan yang terakhir, pada variabel keempat, profitabilitas nilainya memiliki 0,756 lebih besar daripada 0,05, maka H5 ditolak. Sehingga kita dapat menyimpulkan secara simultan H1 diterima dan secara parsial bahwa ukuran perusahaan dan juga profitabilitas itu ditolak, sedangkan umur perusahaan dan leverage itu diterima. Selanjutnya adalah kesimpulan. Secara simultan atau bersama-sama, ukuran perusahaan, umur perusahaan, leverage, dan profitabilitas mempengaruhi manajemen laba perusahaan pertambangan. Secara parsial, ukuran perusahaan dan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba perusahaan. Umur perusahaan dan leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba perusahaan pertambangan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Ya, silakan. Kalau nggak ada yang tanya, saya yang tanya nanti. Ini yang maju kelas apa ini? Kelas A1, Bu. Yang tanya A2. Ayo, A2. Yang tanya A2. Silakan. Ayo A2. Monggo, teman-teman. Ayo. A2. Yang lain kalau yang nggak tanya, silakan di-unmute dulu. Di-unmute. Banget di sini. A2. A2 enggak ada toh? Loh, A2 enggak ada di sini. Enggak hadir. Harusnya ada kok, Bu. Hadir, Ayo. Bu. Namanya Ada. Ayo, nah cepat tanya. A2. Kan banyak, masa nggak ada yang bisa kasih pertanyaan untuk yang maju presentasi ini? Ada, Bu. Aku mau tanya. ya. Dari kelompok 8, sudah. Halo. Halo, Wiji. Mau bertanya. Iya, halo. Ya.
Maaf, bisa diulang pertanyaannya tadi? Saya tidak mendengar pertanyaan. Ya. Dalam EMH atau efisiensi market hipotesis, seharusnya tidak ada reaksi pasar atas perubahan prosedur akuntansi. Tetapi, mengapa manajer masih melakukan manajemen laba? Oke, bisa minta tolong diulangi lagi. Sebenarnya reaksi pasar itu tidak. Ya, Tolong bisa diulangi lagi pertanyaannya. dalam Mengapa? efisiensi market hipotesis, seharusnya tidak ada reaksi pasar atas perubahan prosedur akuntansi. Tetapi mengapa para manajer itu masih melakukan manajemen laba? Oh, ya baik. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ini langsung dijawab atau kita tunggu dulu, Bu Sarwenda pertanyaannya? Iya, Bu. Oke, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudara yang bertanya tadi. Dalam EMH tidak ada reaksi pasar atas perubahan prosedur akuntansi. Tapi mengapa manajer masih melakukan manajemen laba? Masih melakukan manajemen laba? Itu kan yang dipertanyakan. Karena kenapa kita harus melakukan manajemen laba? Kita sebagai orang awam maupun investor, kreditur, pihak manajemen, pertama kali kita bicara laporan keuangan, maka yang kita lihat pertama kali adalah berapa laba yang dihasilkan perusahaan ini. Yang pertama kita akan melihat laporan keuangan dan berapa laba yang dihasilkan. Kecuali kita tahu, oh tujuan kita saya sebagai investor nih, sebagai investor saya mau menginvestasikan uang saya. Berarti yang saya lihat setelah saya melihat laba, saya melihat hasilnya dari ROE-nya. Saya menghitung gitu. Oh, apakah laba yang segini itu ROE-nya normal ya? Atau dia hanya mau manipulasi agar laba terlihat besar? Atau saya baca gitu. Kreditur yang saya lihat adalah dari rasio liability, stabilitas. Apakah aset yang perusahaannya itu mampu menutup hutangnya? Kalau investor pasti melihat bagaimana aset, bagaimana investasi dalam menghasilkan income yang besar. Kreditur melihatnya bagaimana aset yang dirinya ini dalam membayar hutang. Dari pihak manajernya, manajer keuangan melihat laporan keuangan, oke, perusahaan saya bagus enggak? Jadi manajemen laba itu tadi kan dijelaskan di latar belakang. Manajemen laba ini bisa salah satu cara untuk mempercantik laporan keuangan. Mempercantik itu bukan merubah angka-angkanya ya, tapi itu seperti window dressing. Agar pihak-pihak luar yang awam sekilas untuk melihat pertama kali, wah lebih besar. Dan setelah kita hitung, oh ternyata sebenarnya rasionya sama ya, hanya di permainan angka. Kalau kita tahu dari belajar di semester kemarin, kalau di window dressing, kita akan melihat dari rasio, ini salah satu rasio di paper ini tuh ada leverage atau DAR, debt to total asset ratio. Itu kan cara menghitungnya kewajiban dibagi total aset. Yang awalnya memiliki kewajiban senilai 100 nih, dan mempunyai aset 200, maka bandingannya adalah 1:2. Tapi jika kita mau mempermainkan angkanya atau mempercantik dengan tidak mengubah, oh kita bisa membayar hutangnya 50. Jadi hutang kita tinggal 50 dan aset kita tinggal 150. Berarti kalau hutang kita 50 dan total aset kita menjadi 150, maka perbandingannya adalah 1:3. Maka dari leverage ini udah terlihat gitu. Pertama kali melihat ini, wah 1:3 gitu. Dengan aset 3 dia bisa membayar hutang 1. Pasti akan lebih cantik daripada 1 dibandingkan 2. Jadi itu sih menurut saya, atau mungkin teman-teman lainnya ada yang bisa menanggapi atau menambahi jawaban saya, ada yang 2-3 lainnya.
Ya, silakan. Ada yang mau ditambahkan? Yang maju ini yang jawab apa, Pak? Bukan yang kelompok yang maju. Kelompok satu saya, Bu. Iya. Yang maju, Elsa Bu. ini ada ya, Elsa. Elsa ada ya? Iya, ada, Bu. Ada. Irian? Ada, Bu. Wiji ada, Vivin ada? Ada, Bu. Libia ada enggak? Enggak ada. ada, Bu. Balik terus soalnya ya. Iya, Bu. Gitu. Ditulis soal gak ono terus lapo terusan. Oh enggak niat tuh. Hah? Kuantitatif atau kualitatif? Kuantitatif, Bu. Kuantitatif, Bu. Data primer atau sekunder? Data sekunder, Bu. Karena datanya diperoleh dari BEI, Bu. Apa sih? Bisa dijelaskan enggak? Secara harfiah apa itu data sekunder, apa itu data primer, kemudian bisa kasih contoh. Silakan. Halo? Ini pertanyaannya apa Bu? Silakan jawab. Siapa yang mau menjawab? Bisa nggak menjelaskan? Tadi penjelasannya cuma ngambil BEI. Saya ingin mengetahui penjelasan secara harfiah. Data primer itu yang bagaimana? Data sekunder itu yang bagaimana? Kalau data primer itu datanya diperoleh dari sumber asli, seperti wawancara, sedangkan dari itu diperoleh dari media antara seperti EI, arsip. Terus, sudah. Itu aja penjelasannya. Kalau data primer itu tidak dapat digeneralisasi atau cuma hasil dari laboratorium. Kalau data primer itu bisa digeneralisasi seperti kuesioner. Data sekunder tidak bisa digeneralisasi dan dari laboratorium. Maksudnya ya apa itu, Mbak? Saya kok baru pernah dengar ya dari laboratorium. Itu loh, Bu. Yang sudah tercatat dalam buku. Yang pertama feature-nya adalah bisa dapat istilahnya kita
maksudnya. Yang sudah tercatat dalam buku, Bu. Sudah tercatat yang bagaimana? Ayo, Seperti dari BEI kayak gitu. Hah? Mana? Dari BEI. BEI. Mindset-nya ku nang BEI, tok ae ku data sekunder. Yang maksud saya, Anda bisa mengartikan data primer itu yang bagaimana. BEI itu contoh. Anda harus menjelaskan dulu. Jadi saya kasih contoh. Sederhana saja. Ada 2 orang. 2 orang ini pergi ke kelas, pergi ke perpustakaan. Yang si A jam 8 pagi dia ke perpustakaan. Dia mencatat semua data-data, semua aset yang ada dalam perpustakaan. Meja, buku, dia mengambil secara langsung, dicatat, difoto. Si B jam 10 datang ke perpustakaan, dia langsung melihat, kan biasanya ada di tempelan di dinding itu, data aset yang sudah dipigora, difoto, tanpa mengecek kembali apakah benar yang ada di dinding sama enggak dengan yang ada sebenarnya. Nah, dari masing-masing 2 orang ini, yang mana yang dikatakan primer, yang mana dikatakan sekunder. Kalau mindsetnya hanya data BEI, Anda nggak bisa menjelaskan nanti data sekunder itu yang bagaimana. Karena kalau saya ngomong, kan nggak harus di BEI. Saya bisa ngambil data di BPS, Badan Pusat Statistik, saya bisa ngambil data di Dinkop, jadi mindset Anda ini masih hanya seputar BEI. Jadi Anda belum bisa menjelaskan data sekunder, data primer itu apa. Apa metodologi ini? Ingat loh ya, mari ini sampai gawe, saya nggak akan, bukan lagi melihat punya orang, Anda membuat sendiri. Ini masih pertama ini. Saya kebingungan menjelaskan secara harfiah, data primer itu apa, data sekunder itu apa. Kalau tadi yang dijelaskan di BEI itu sebagian kecil contoh. Jadi mindsetnya jangan data sekunder itu semuanya di BEI. Ini untuk yang pasar modal. Coba kalau saya ngambil di BPS, pada Badan Pusat Statistik, atau saya ngambil di Dinkop, data UMKM. Saya nggak langsung turun mencatat berapa ada UMKM di Sidoarjo kota tok. Masa aku melaku langsung golek sitok-sitok. Ngapain? Saya perlu ke Dinas Koperasi dan UMKM saya melihat di situ. Sidoarjo kota ada jumlah UMKM sekian. Di bidang makanan dan minuman, kuliner, sekian. Nah, itu yang dikatakan primer dan Sekunder. Paham ya? Seperti contoh sederhana tadi. Di perpus, dia mau semua aset yang ada di perpus, dia catat sendiri. Oh, ada lemari, ada buku, ada monitor, ada komputer, macam. Si B datang langsung foto yang ada di tempelan dinding. Data aset perpustakaan. Bisa nggak membedakan dari sini? Bisa, Bu. Saya ini. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ini ngaruh. Kalau kuantitatif itu kan sebenarnya cuma ada 3. Menguji hubungan, uji beda, iya kan ya? Beda. Apalagi Ya, mencari pengaruh. itu kan? Ada 3, itu kuantitatif. Hubungan uji beda, apakah ada perbedaan mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan dalam menerima atau pemahaman proses pembelajaran khususnya dalam mata kuliah akuntansi dengan daring. Nah, ya apa bedanya? Kita lihat dari sisi gender, uji beda. Nah, di judul ini manajemen lama atau manajemen laba? Laba, Bu. Mana ya nggak dibenakno? Wong keliru kok nggak dibenerin. Earning manajemen, ukuran, size, umur perusahaan. Tadi pertanyaannya apa sih? Saya nggak dengar soalnya putus-putus tadi jawab pertanyaannya. Pertanyaannya apa tadi yang dijawab Mbak Wiji? Ini tadi Bu pertanyaannya, kalau tidak salah dalam EMH diputuskan bahwa reaksi pasar itu tidak berpengaruh atas perubahan prosedur akuntansi.
Tetapi mengapa manajer masih menggunakan manajemen laba? Pertanyaan itu terlalu mendalam. Tanyalah dari awal, apa yang melatar belakangi penelitian ini harus ada. Ya kan? Kan Anda itu sebelum sampai ke pembahasan itu sudah masuk pembahasan. Tanya dulu, ketika kita menulis sesuatu, tema keuangan, temanya portofolio, audit, syariah, dan Anda punya sesuatu yang melatar belakangi. Latar belakang itu bisa dari riset-riset sebelumnya. Riset-riset sebelumnya itu ada gap, artinya ada yang hipotesisnya tidak ditolak, hipotesisnya ditolak, gitu kan? Akhirnya ada gap. Kenapa sih kok hasil dari riset ini ada yang menerima, ada yang ditolak? Tidak konsisten, semuanya menerima, semuanya ditolak, gitu. Itu dari sisi riset terdahulu. Kalau dari sisi kondisi sekarang, nah, kenapa kita harus melakukan penelitian? Contoh, pembelajaran di era COVID ya, karena kondisional sekarang ini kondisional, kondisinya ada pandemi, gitu kan? Semua pembelajaran by daring, online. Kita mau melihat pemahaman mahasiswa khususnya mahasiswa akuntansi itu sampai mana, sejauh mana. Jadi apa yang Anda tulis harus dilatar belakangi fenomena, research gap. Nah, itu kan sudah ada sebenarnya di semester sebelumnya. Makanya penelitian yang baik, penelitian yang susah, kalau menurut saya, itu kita ketika memulai ngomong atau kita menuangkan ide kita di latar belakang. Yang lain tuh ngikuti. Karena di latar belakang itu akan ditambah dengan riset-riset sebelumnya. Si A ngomong seperti ini, si B ngomong seperti ini. Kedepannya saya mau nulis ini, apa yang mau saya tulis? Terus pembaharuan apa yang mau saya tuangkan dalam tulisan ini? Kayak seperti ini, ukuran sudah banyak, umur sudah banyak, leverage dan profitabilitas, X-nya ya, X-nya kan ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5. X-nya ada 5. Y-nya 1, earning management. Pembaruan dari riset ini di mana? Jangan ngomong Anda ngomong di tahunnya. Itu pembaruan yang paling rendah. Pembaruan penelitian, suatu penelitian yang baik, pembaruan itu di metodologinya. Di teknik analisis datanya. Misal, sebelumnya dia menggunakan regresi. Next riset saya akan menggunakan PLS, SEM, dan sebagainya. Saya akan mengembangkan variabel ini. Sebelumnya hanya X ke Y. Di next riset yang nanti akan saya tulis, saya akan menambahkan variabel intervening dan atau mediating. Nah, itu ada pembaharuan di situ. Dan kenapa harus ditambahkan intervening atau mediating? Itu semua dijelaskan di latar belakang. Paham dari sini? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya, paham, Bu. Nggak diterapkan kerangka konseptualnya. Kita mau lihat X-nya berapa, hipotesisnya berapa. Kan nggak ada, maka tadi saya chat. Presentasi yang baik itu bukan berupa kalimat. Anda masukin apa yang latar belakangi ini. Kemudian Anda masukkan kerangka konseptual. Jadi kan berkembang. Pertanyaannya nggak mendalam seperti yang tadi. Saya yakin tanya juga belum tentu paham dengan pertanyaannya. Terus rumusan masalahnya apa tadi di sini? Dia nanya apa? Ya kan? Nggak ada ya rumusan masalah. Rumusan masalahnya apa? Ada berapa rumusan masalahnya? Terus? Ada berapa?
Nggak ada tadi. Hal-hal yang penting nggak dimasukkan. Kerangka konseptualnya nggak ada. Kalau di riset itu nggak ada, Anda harus bisa membuat. Metodologi sudah menerima kok. Kurang berapa menit lagi nih? Kurang berapa menit? Halo? Halo, Bu. Kurang berapa menit lagi? Ini tidak ada menitannya, Bu. Enggak ada, harusnya ada kan cuma 40 menit. Mas Jen? Iya, ini sudah lewat dari 45 menit, Bu. Udah hampir 1 jam ini, Bu. Kalau gitu ini langganan toh, Mas Jen? Boten, Bu. Kok nggak mati ya, Mas? Ini saya Bu, bolak-balik keluar masuk, Bu. Oh gitu. Saya mau lihat next berikutnya. Sudah, silakan ditutup. Riset berikutnya. Dari A3, saya mau dari A3. A3. Mana? A3. Tolong dijadikan host A3, terus kemudian di-record lagi. Tetap jalan aja ini. Ayo A3. Ini A3 iki suara nih.